Ini ada sebuah faedah. Kalau antum melihat orang-orang yang potensial, di saat jahiliyahnya dia itu sangat potensial untuk membangun Islam, kalau dia masuk Islam, doakan mereka supaya mereka dapat hidayah. Karena apa? Islam ini butuh tokoh-tokoh yang seperti ini. Udah mantap itu. Ditawari apa? Ditawari, "Hai, yuk minum tua di pojokan." Oh tidak, saya sudah tidak lagi. Orang-orang yang sudah tidak untuk maksiat, ini Pak, ini yang menggerakkan bukan diri antum. Ini adalah yang menggerakkan Allah dengan hidayah yang Allah turunkan dalam diri kita, sehingga kita mau menolak tadi. Kita punya kekuatan untuk menolak itu. La haula wala quwwata illa billah itu. Kalau bukan karena hidayah atas kuasa dari Allah, mungkin kita masih larut dalam kemaksiatan itu. Itu tanda yang kedua. Nah sekarang sudah berubah belum kebiasaan-kebiasaannya? Ini yang masih sering, saya sering sentil masalah ini. Yang masih sering nyanyi di atas panggung dengan biduan, siapa? Kalau bisa berhenti sudahlah. Ini kebiasaan yang nggak baik. Saya nggak bisa berpikir, atau kita nggak bisa berpikir Pak. Pas joget begitu gedebuk Pak mati itu gimana coba? Padahal Nabi menjelaskan, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alai. Seseorang itu akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat sesuai dengan kondisi ketika dia mati. Jadi akan terlihat betul kita matinya dalam keadaan apa, dalam ketaatankah atau dalam kemaksiatankah, itu kita terlihat ketika itu nanti dibangkitkan sesuai dengan kondisi ketika dia meninggal dunia. Nah ini berhati-hatilah, terutama untuk akhir-akhir dari kehidupan kita. Kemudian yang ketiga, orang yang dapat hidayah, ini sahabat Hamzah dan sahabat Umar ini. Yang terakhir, yang ketiga, tandanya adalah al-istidad lil mauti qabla liqa. Dia akan senantiasa mempersiapkan bekal untuk kematian sebelum bertemu dengan kematian itu. Dia hari ini lagi fokus cari bekal ya. Diajak yang macam-macam, yang melalaikan sudah dia tinggalkan, sudah mulai fokus. Baik, ini berbicara tentang masalah hidayah yang Allah turunkan kepada sahabat Hamzah. Kemudian kita langsung masuk dalam keislaman atau hidayah yang diterima oleh sahabat Umar bin Khattab, yang di saat itu Nabi ya, jauh-jauh hari sudah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabi rajulaini ilaik. Ya Allah, kokohkan Islam, kuatkan Islam, muliakan Islam dengan dua orang yang engkau cintai. Yang pertama, bi Umar bin Khattab, dengan Umar bin Khattab, atau bi Abi Jahlin bin Hisham, atau dengan Abu Jahal. Ini ada sebuah faedah. Kalau antum melihat orang-orang yang potensial, di saat jahiliyahnya dia itu sangat potensial untuk membangun Islam, kalau dia masuk Islam, doakan mereka supaya mereka dapat hidayah. Karena apa? Islam ini butuh tokoh-tokoh yang seperti ini. Karena dengan keberadaan tokoh di saat itu, dengan masuknya sahabat Hamzah, sahabat Umar, umat Islam itu punya nilai tawar begitu Pak. Sehingga apa? Orang-orang kafir Quraisy di saat itu tidak semena-mena lagi dengan kaum muslimin begitu ya. Meskipun tetap berangsur-angsur mereka melihat bagaimana keganasan Hamzah ini, Umar ini, bagaimana sepak terjang, mereka amati terus begitu. Ketika lengah mereka nekan umat Islam kan begitu. Tapi pada hakikatnya keberadaan tokoh ini luar biasa. Maka kalau ada di kampung tokoh-tokoh yang ada itu, kalau bisa dekati. Bagaimana kalau dia belum Islam, bagaimana dia masuk Islam? Kalau dia belum dapat hidayah, doakan dia supaya dapat hidayah. Karena tadi kita berbicara tokoh itu dia punya pengaruh. Ya, tokoh dia punya potensi yang besar. Apalagi kalau yang masuk, yang dapat hidayah itu adalah tokoh-tokoh Pak. Yang lain di tempat lain, tokoh-tokoh yang lain itu Pak. Ketika melihat fulan sudah hijrah, fulan sudah sunnah, fulan berjuang untuk Islam, akan tergerak itu. Karena memang tidak bisa dipungkiri, tokoh itu akan ikut dengan tokoh yang lain, itu sudah tidak bisa dipungkiri. Maka dalam Islam, dalam fikih dakwah ada istilah inzalunas manazilahum. Kamu tempatkan manusia, seseorang itu sesuai dengan kedudukannya. Kalau yang mendakwai bupati itu ya jangan ustadz lulusan
SMA kan begitu kan, nggak level begitu ya. Jadi harus yang selevel. Pun juga tokoh-tokoh itu harus didekati dengan ustadz-ustadz yang juga memiliki nilai ketokohan di tengah-tengah jamaahnya, sehingganya ketika tokoh ini memberikan sesuatu, menyampaikan sesuatu, akan mudah lebih diterima. Itu seperti itu. Maka kita, kalau kita sekarang ini prinsipnya ini aja, jangan sampai tua dulu sebelum soleh.